Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mamnyu. Nah, ketemu semuanya para fan Aisyah Khalid atau para fan iPhone dimanapun berada. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya, oke. Amin amin ya robbal alamin. Nah, oke, teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin berikan video reaction kembali. Nah, ini terkait masih dengan seputaran yang mana di konten saya sebelumnya sudah saya sajikan ya, terkait Bunim atau Ibu Owner Arafi ya, yang live PK bersama Baba Aisyar yang curhat tentang ya itu termasuk tetap layar ya. Dan kini saya ingin menyajikan konten keduanya, yaitu terkait respon atau tanggapan langsung dari Bunda Lesr terhadap Bunim yang tiba-tiba masuk di live PK Baba Aisyar. Wah, ini akan diberikan penjelasan seperti apa ya oleh Bunda Lesr ini. Nah, jadi untuk teman semuanya, jangan lupa tonton videonya sebelumnya ya, karena sudah ada penjelasan juga dari Baba Aisyar. Dan di sini saya ingin memberikan penjelasan atau respon tanggapan dari Bunda Lesr langsung teman semuanya. Oke. Jadi untuk teman jangan lupa ya tonton video sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, tidak usah berlama lagi, langsung saja kita simak ke video selengkapnya. Monggo. Tanpa sengaja gue ngeliat live Baba PK sama owner ya kan. Ya bener kan, berarti dugaan kenapa Bunim sepertinya ya kan, seperti dugaan Bunim sepertinya ada sesuatu yang mengganjal terhadap EK Legacy, karena memang dia pengen endorse ya kan, di endorse Ais, tapi ternyata nggak masuk list gitu loh. Ada feeling pasti dari situ sih sumbernya. Makanya memang sih gini ya, kalau gue menanggapin ini itu ada dua. Menanggapi ini ada ya dua inilah, bukan dua sih. Kan dari kemarin gue udah bilang sama Ais ya, bener-bener perlu manajer. Kalau Uska doang tuh menurut gue kurang sih. Maksudnya dia kurang fokus, karena Uska kan menghandle selain pekerjaan juga gitu loh. Jadi emang bener harus ada manajer profesional yang handling job-jobnya Ais ini loh. Kalau Niko kan kayaknya yang lain ya, bukan kerjaan dia yang konten kreator. Kayaknya yang konten kreator ini belum ada menurut gue. Memang bener-bener masih di handle sendiri gitu loh. Padahal permintaan ya, endorse dan lain sebagainya itu kayaknya sangat membludak loh si Aisyar ini. Namun karena responnya itu menurut gue kurang bagus ya, tadi slow respon, nggak direspon ya, karena tadi mungkin kelewat buat ngerespon request itu bisa atau tidak. Terus ya intinya memang harus direspon sih ketika ada permintaan itu ya, sama aja lu melewatkan opportunity istilahnya. Kalau di dunia marketing sales itu kan ada opti, ada leads, you miss it gitu loh. Nah ketika you miss the leads ya tergantung ininya juga sih, tergantung produk ownernya emang butuh apa enggak gitu kan. Tapi kan kesan atau customer experience-nya jadi jelek gitu loh, seolah-olah si produk owner ini atau si apa ya istilahnya ya, konten kreatornya lah ya, si pemilik bisnis ini kayak jadi terkesan sombong kan gitu loh, maksud gue. Ya sama aja kayak gue ini kan juga handling customer ya kan. Kalau misalnya customer gue itu nggak gue respon secepatnya, atau ibaratnya ya responnya kurang baik tuh, pasti customer gue juga bakal kesel gitu loh. Maksudnya tuh pasti customer experience-nya tuh nggak bagus. Dan ketika itu nggak bagus kan itu akan berimpact ke yang lain-lain juga ya gitu loh. Makanya
menurut gue kita sebagai product owner lah ya, kalau gue bilang ya, bukan product owner kalau Aisar ini ya, lebih ke sebagai apa ya, content creator ya. Ya tadi ya, kalau memang pengen image kita bagus ya, emang lo harus fast respon terhadap request dari customer lo ya kan. Ya itu akan lebih baik lah gitu sih sebenarnya. Ataupun kalau memang belum menerima endorsan atau apapun itu ya kan, ya memang harus dikasih info juga gitu, dikasih announcement gitu loh maksud gue, ya nggak sih? Atau misalnya ketika lu nggak masuk seleksi dari brand-brand yang di endorse juga tetap harus direspon. Go or no go tetap harus direspon sih, dan dikasih alasan yang justified dan alasan yang ya bisa diterima dengan senang hati lah ibaratnya gitu ya kali. Nah kan kalau kasusnya owner ini kan lebih ke nggak terespon aja gitu kan. Nah tapi mungkin owner ngerasa agak sakit hati karena mungkin kenapa brand yang lain bisa, contohnya kayak Bella Sophie ya kan, Mami Bella, dan beberapa owner brand hijab yang lainnya kok bisa masuk gitu kan. Nah itu mungkin yang menjadi dasar owner agak-agak apa ya, ya agak-agak sini agak-agak kesel lah ya. Makanya dia akhirnya mencari orang yang hampir sama ya kan dengan sosok si Ais dari negeri jiran juga. Cuma kan masalahnya nggak sembarangan ganteng aja. Ya menurut gue ketika dia memilih BA-nya Jabir juga kurang tepat sih, karena ya alih-alih mau gantiin ini kan malah nggak ini. Karena gini, Bunim juga waktu apa ya udahlah, gue sekarang lagi berusaha berbaik sangka dulu ya sama Bunim ya. Maksudnya tuh Bunim juga waktu awal-awal membawa Jabir tuh kayak seolah-olah gitu loh Bunim, seolah emang pengen ini naisar gitu loh, bener gak sih? Seolah-olah pengen apa ya istilahnya, ya gitulah. Jadi orang juga udah males, apalagi waktu Bunim nge-stitch ya, ada apa tuh si satu lagi cowok mana tuh yang alis tebal juga yang dari Malaysia itu, siapa sih? Siapa sih yang model juga yang dia dipanggil Ivan Gunawan itu kan? Di stitch lah pas bagian si cowok itu bilang ya kalau Aisar itu image-nya yang agak jelek itu kan, sama dibandingin sama Jamir image-nya tuh bagus banget gitu-gitu. Nah yang di stitch gitu doang gitu loh. Jadi Bunim tuh kayak membanding-bandingkan gitu loh Bunim antara Ais sama Jabir, yang seolah-olah Ais tuh kurang lah gitu loh, paham nggak? Terus juga Bunim memang caption Bunim itu menurut gue juga emang ada rada-rada loh gitu loh. Tapi sebenarnya sorry kok gue jadi lupa ya. Tapi sebenarnya Bunim ya, pangkal utamanya orang-orang itu jadi nggak respect sama owner ya, sama Bunim tuh karena Bunim waktu itu nge-like head comment ke Ais gitu loh. Maksudnya nge-like ketika orang-orang itu menyudutkan Ais ya. Kan banyak tuh yang komentar di VT Bunim. Terus kalau nggak salah waktu ini ya, oh ya sorry, gelombang hujatan yang gede banget itu ketika Jabir silaturahim ke rumah Oma Opa kan. Nah di situ langsung tuh kan
banyak banget yang komentar menyudutkan Ais, membanding-bandingkan dengan Ais yang apa namanya nggak ada niat baik ke rumah Opma. Buktinya Jabir bisa tuh. Nah, Bunim tuh nge-like semua loh komentar-komentar netizen yang menyudutkan Ais gitu loh. Sama kan Bunim juga ada bikin komen yang menyudutkan Ais. Apa waktu tuh bilangnya ya? Pokoknya ada komentar yang menyudutkan Aisar gitu loh. Jadi Bunim ini kayak playing victim juga gue bilang ya. Tiba-tiba ngadu ke Babe gitu ke Baba gitu loh. Jadi ya wajar-wajar aja Bunim orang tuh jadi ngehujat Bunim. Iya bener-bener gue inget. Jadi puncak orang itu gak suka sama Bunim itu pertama kali pada saat Bunim mengirimkan Jabir ke rumah Oma Opa. Tapi sebenarnya itu gak masalah sih. Yang menjadi masalah itu ketika komentar netizen yang menyudutkan Aisar, Bunim like, terus habis itu Bunim juga ngomong kok. Apa ya kemarin tuh komentar dia yang menyudutkan Ais itu? Atau dia hanya nge-like ya, lupa gue. Tapi yang jelas dia nge-like ya, Bunim tuh nge-like komentar yang menyudutkan Aisar gitu loh Bunim. Makanya orang jadi gak respect. Ditambah lagi ya, udah kayak gitu Bunim nge-tag terus gitu loh. Udah nge-tag terus habis itu besoknya bikin caption yang menurut gue sarkasm gitu loh. Nah, tapi kan belum berhenti di situ Bunim menyenggol Aisar. Yang paling parah itu adalah ketika Bunim live buat Viti, di mana Viti itu tadi mengolok-ngolok tagline-nya Aisar tap-tap layar. Terus admin Bunim sama BA Bunim nyenggol Aisar. Jelas-jelas itu telak-telak menyenggol dan menyenggol lah gitu loh. Ya kayak mana orang nggak gerah, maksudnya nggak berang gitu loh. Tiba-tiba Bunim ngelapor ke Baba, seolah-olah Bunim yang kena hujat. Padahal Bunim juga ada salah gitu loh Bunim. Memang makanya tadi gue lihat di kolom komentar nggak ada satupun yang mendukung. Sampai dibilang dia haters Aisar bah. Baba tuh sampai ngelihat terus di HP kan. Tapi punya nyali juga ya Bunim ya. Maksud gue tuh jelas-jelas dia ngejelek-jelekin Aisar. Tiba-tiba dia playing victim, ngelapor sama Baba gitu loh. Baterainya ada berapa persen? Ya tapi ya udahlah ya. Maksud gue mungkin gak gitu juga ya. Gue lagi berprasangka baik nih. Mungkin Bunim udah tobat ya kan, karena penjualan dia itu mulai menurun sejak menyudutkan Ais ya kan. Jadi dia bertobat ya kan. Tiba-tiba ngomong sama Baba memuji-muji Aisar depan Baba. Terus tiba-tiba Bunim ngadu lah sama Baba. Ya bingung lah Baba. Tapi bagus juga ya Baba ngelesnya ya. Maksud gue ngeles untuk tidak menjawab saat itu juga. Dan Baba memang sangat bijak. Maksudnya Baba kan nggak tahu cerita detailnya. Oh, Bunim tuh di situ kayak memframing seolah-olah netizen ini sih yang jahat banget sama Bunim. Padahal menurut gue ada juga kontribusi Bunim gitu loh yang membuat suasana ini jadi keruh gitu loh Bunim. Makanya Baba juga kan gak langsung jawab kan. Ya dia tahu lah, paham. Ya karena Baba juga gak bisa jawab karena dia kan gak tahu detail kronologis ceritanya. Besides, it's not his problem, it's his son problem gitu loh. Dan dia menurut gue Baba memang bagus untuk tidak mencampuri. Ya biarkanlah his son to solve the problem with her kan, with you Bunim gitu loh. Ya kalau Bunim nanya gimana nih, gue harus gimana? Ya lu harus ketemu Aisar lah. Ketemu Aisar minta maaf gitu loh. Iya kan, ya karena kan Bunim yang duluan pertama kali nyari masalah sama Ais gitu loh.
Jelas-jelas Aisar ya ibaratnya kan memang Bunim kan mungkin sakit hati karena karena belum bisa di endorse Aisar. Tapi kan maksudnya kan Aisar kan nggak bermaksud untuk apa? Ya menurut gue sih nggak bermaksud untuk sombong atau gimana gitu kan. Ya tadi mungkin memang kelewat aja. Banyak loh orang tuh yang memang nggak direspon sama Ais ini ya tadi, karena menurut gue memang ada juga kesalahan Eke Legacy Management ini gitu loh, yang menurut gue perlu diperbaiki lah ya. Ya minimal Bunim itu ya ketemu Ais ya diskusi lah ya kan, diskusi untuk menyelesaikan apa ganjalan-ganjalan itu ya kan. Jadi kayaknya memang kalau gue lihat ini miskomnya dengan Ais ini mungkin masalah komunikasi juga kali ya geng. Nah bagus gak? Atau enggak ya lu nggak usah nyenggol gitu loh. Tapi ya udahlah terserah lu Bunim. I mean maksudnya tuh di sini ya sudahlah ya, maksud gue owner Bunim kalau misalnya memang Bunim nggak mau lagi di AP gitu ya, disangka macem-macem sama fansnya Ais, ya udah Bunim, kalau menurut aku sekarang ya lebih baik bener-bener nggak usah nyenggol-nyenggol gitu aja ya, buktiin aja memang kata-kata Bunim kalau Bunim memang salut sama Ais, kagum sama Ais gitu loh, ya buktiin aja ya, ajak collab gitu atau gimana, ngomong kayak lewat Jarbir ngontak Aisar atau gimana gitu kan, ya bisa aja kan maksud gue. Tapi ya kalau ngadu ke Baba harus gimana, of course Baba nggak akan menjawab ya, karena tadi pertama Baba nggak tahu masalah detailnya seperti apa ya. Ketika kita pengen memberikan solusi suatu permasalahan kan kita harus tahu detail dulu problemnya apa. Yang kedua, of course it's not his problem, even though it's not Baba's problem, even though meskipun ya Aisar itu anak dia, tapi kan ya tadi Aisar ini udah dewasa, udah balik, udah sangat-sangat dewasa, mampu berpikir sendiri, mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri gitu loh. Baba sebagai orang tua kan hanya memberikan fondasi dalam menjalankan kehidupan di dunia ya kan gitu loh. Tapi ya terlepas nanti pada saat Aisar menjalani hidup di dunia ini terjadi apapun itu ya itu harus diselesaikan oleh Aisar sendiri ya kan. Dan Baba kan kayak gitu mendidik anaknya ya kan, mandiri dari kecil, udah dididik mandiri, nyari duit sendiri, mengerjakan pekerjaan rumah tangga sendiri, mengerjakan pekerjaan rumah sendiri ya. Intinya Baba itu mendidik anaknya mandiri secara finansial maupun dalam membawa diri gitu loh, dalam bersosialisasi di masyarakat ya nggak sih gitu. Ya udahlah Bunim, maksud gue emang kita masih ada yang ngehujat-hujat Bunim gitu. Ya udahlah menurut gue kalau emang Bunim nggak nyenggol-nyenggol nggak usah lagi sih gitu kan. Gue lihat juga dia nggak ada lagi tuh nyenggol-nyenggol ya kan. Makanya Bunim, intinya sih kalau fans ini lu senggol ya gue beli gitu ya, lu jual gue beli gitu Bunim. Tapi sebenarnya fans Ani cukup sabar sih kalau gue bilang ya, selama senggolan lu itu nggak terlalu berlebihan ya, kita mah sabar-sabar aja tuh iya kan. Cuman iya banyak nih haters Aisar ini yang menjelma menjadi fans, tapi gue sangat yakin kok fans Ais yang sesungguhnya itu ya santai, normal gitu loh gitu ya kan. Cuma ya memang benar kita militan ya kan, kalau idola kita dihujat segitu parah ya kita bela lah pasti gitu loh iya kan gitu. Jadi ya saran gue sih memang ya udahlah ya, kalau emang owner udah nggak nyenggol lagi Ais ya udah kita mah kalem aja ya, nggak usah dibahas lagi ya kan. Cuma tadi gue lucu aja ya Allah, seluruhnya lo pada bilang udah skip pak, dia haters bla bla bla, kagak pun yang dukung Bunim gitu loh. Dan Baba mungkin apa ya kali
baca-baca dikit juga kali komentar, atau mungkin lagi di chat Ais apa gimana kali ya. Soalnya bapak ngelihat HP mukanya tuh agak gimana gitu ya, kayak berpikir gitu kan. Aduh ya Allah, lucunya. Udah gue bilang bapak mah gak akan peduli lah ya sama hater sama apa. Dia kan live juga cuma untuk berbagi ini gitu loh, berbagi ilmu ya kan. Cuma ya biasa hater. Kemarin ada gue baca tuh, iyalah meragukan Kesultanan Ais, sok-sokan punya kekayaan 30 triliun, babanya aja nge-live terus ngarepin gift dari ini. Itulah kan, emang netizen Wakanda nih ampun gue, memang rusak sudah negara ini. Mental pembuli, ngata mental pembuli ya kan. Udah gitu kerjaannya prasangka buruk terus sama orang. Aduh, emang mental bangsa ini gila. Emang kok negara ini nunggu kehancuran aja udah 2030. Udah bener itu ya. Dikit-dikit suuzon, prasangka buruk gitu loh, bully gitu loh kerjaan lo tuh. Ampun gua sama netizen Wakanda nih emang. Tapi ya udahlah, ini kan mau gimana lagi, emang negara gue begini. Ya pokoknya kita mah kuat-kuat mental aja cuy ya, jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang seperti itulah gitu loh ya guys ya. Maksud gue ya tetap jaga integritas lo, value lo ya. Itu yang susah sekarang cuy ya. Jadi orang baik, jadi orang lurus, jadi orang jujur. Susahnya di Wakanda ini ya kan. Jadi orang yang menghargai gitu loh, menghargai orang. Ya mungkin itu aja tanggapan gue terkait live Papa tadi. Ya gitulah. Jadi ya lucu aja sih emang, tiba-tiba Buni ngadu. Untung Baba nggak terjebak ya kan. Ya pasti tahu lah dia pasti ngerti apa yang harus dia lakukan gitu aja. Dan ya ternyata tadi ya pas banget save by the azan ya kan. Tapi dia tetap jelasin kan di live ya kan, intinya ya it's not my problem gitu loh. If you have a problem with my son, you should solve with him, not me gitu kan. Maksud Bapak itu kan kayaknya gitulah ya intisarinya ya kan. Cause my son is already such a grow up man ya kan, sudah dewasa ya, jadi biarkanlah dia yang menyelesaikannya gitu loh. Masa gue yang cuci piring, ibaratnya kalau anak gue yang bermasalah gue yang nyelesain gitu loh. Wah itu anak-anak pejabat di Indo tuh kayak gitu. Iya kan, anak pejabat Indo yang spoil, bermasalah sama orang mulai pakai nama babenya lah, pejabat ini pejabat itu ya. Udah sering gue ngadepin orang kayak gitu. Gue mah diancem-ancem gitu, bodoh amat. Pernah gue, lu doang lu kata yang punya backup, lu doang. Dan gue paling males juga gitu loh sama orang-orang model begitu gitu loh. Dikit masalah inilah itulah, cari backup, cari dekengan gitu loh, cari ngecut gitu loh. Nah mental pengecut emang bangsa kita nih. Kayak Shadow Shadow 9 ya kan. Lu tuh Shadow, caption lu tuh emang bener-bener ya fitnah aja lu. Lu fitnah, munculin muka aja lu gak mau. Emang lu tuh gua gak ngerti master lu tuh siapa. Slave, you know, you're such a slave Shadow. Who is your master? Segitunya lu bikin caption benalu di negara orang. Gila lu emang Emang lu tuh pemecah belah hubungan bilateral dua negara. Paham gak lu Shadow apa yang lu lakuin itu Gila lu emang tiba-tiba Shadow gini gue. Gue tadi habis baca caption terus gue nulis di komen, di delete tuh sama si Shadow. Gak tahu apa masuk filter komen apa dia delete.
udahlah guys, gitu aja ya. Bye. Have a nice weekend. Nah oke teman-teman semuanya, para fan Aisyah Khalid atau para fan iFood dimanapun berada, jadi itulah barusan video reaction yang bisa sajikan ya. Ini terkait reaksi atau tanggapan penjelasan dari Bunda Lesr ya tentang Bunim yang live PK dengan Baba Aisyah, yang menceritakan terkait tentang ya memberikan apa ya, cerita tentang kebagusan Aisyah dan juga tentang tap-tap layar ya. Waduh ini. Jadi untuk teman semua gimana tanggapannya, yuk komen di bawah sini sebanyak-banyak. Oke. Sampai bertemu di video reaksi selanjutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.